Pesantren Saifullah ini memang untuk membangun santri-santri yang wasati, yang ketika dihadirkan di antara Muhammadiyah dan Al-Wasliyah, kita NU bisa berada di tengah-tengah. Karena di situ ada kekuatan Nahdhah. Dan Muhammadiyah juga Al-Wasliyah memiliki ulama. Nah, ternyata kita mempunyai konsep yang luar biasa dengan Nahdlatul Ulama. Jangan-jangan ke sana yang diarahkan kembali kepada wasatiyah itu. Ini dia, ya, itu harus ditembalikan. Nah, ini yang Ustaz pertama harus tahu Saiful. Ini kan berkaitan dengan Nusantara ini. Iya, Ustaz. Yang Ustaz tanyakan kepada Nusantara, kondisinya bagaimana di Nusantara, ke-Indonesiaan itu bagaimana sebenarnya sebelumnya. Nah, ini yang Ustaz kembalikan kepada suasana politik dan sosial. Silakan. Halo sahabat semuanya. Salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Pada Pak Dokter Andi Saptriadi MA, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ibu Kandidat Doktor, Ibu Sekretaris Panitia, juga Sekretaris Prodi Program Magister Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Ibu Doktoranda Husnasari Siregar MSI. Insya Allah ke depan dalam waktu dekat akan memperoleh doktornya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Khairul Huda MAG juga peserta calon magister yang saat ini alhamdulillah sudah mulai masuk pada perang pertama, yaitu seminar proposal. Untuk dapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengucapkan puja dan puji baginya, sallallahu alaihi wasallam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memuja dan memuji Allah serta mengingat kebaikan Rasulullah, tentu seminar proposal ini akan kita dapat lanjutkan. Saiful dan Fathi akan susah untuk melakukan pemahaman untuk dapat menerangkan dengan seksama kepada para penguji nantinya. Oleh karena itu, setiap kondisi apapun kita selalu mengucapkan Alhamdulillah dan selawat dan salam pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat kalam, ingat satu hal pada Saiful dan Fathi, untuk melakukan semua ini tetap bersihkan hati alias perasaan, bersihkan akal alias pikiran, pautkan ini semua dilakukan karena Allah yang Maha Rahman, maka insya Allah kalian akan mendapatkan tumpuan dan mampu memberikan jawaban ketika muncul pertanyaan yang diajukan oleh para penguji di hadapan nantinya. Gitu ya, agar dapat ridha Allah bersemayam dalam diri kita, syafaat Rasulullah hadir pada diri kita dalam menjawab semua pertanyaan nanti dengan mudah nantinya. Maka mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pembukaan seminar proposal tesis kita pada pagi ini. Untuk selanjutnya kami minta kepada saudara. Konsep Islam wasatiyah di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 143 dan pengimplementasiannya di Pondok Pesantren Saifullah An-Nadliyah, Desa Batu Gemuk, Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang. Ada juga batu yang gemuk ya? Ada, Ustaz. Ada batu kurus, ada batu gemuk? Ada. Batu gemuk yang ada, Ustaz. Menarik ya. Nama kepala desanya pun gemuk, Ustaz. Oh ya, oh baik. Ustadz di bidang Nusantara ya, Bu. Konteks Keindonesiaan dan Nusantara. Coba Saiful, kamu jelaskan maksud dari wasatiyah ini. Kamu hubungkan dengan alasan mengapa kamu jadikan wasatiyah ini sebagai objek penelitian yang menarik dalam penelitianmu ke depan. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kajur dan penguji pertama pada pagi hari ini dan Ibu Husna selaku sekjur. Baik Pak, Bu, Ustadz, saya akan mencoba menjawab. Yang menariknya adalah saat ini Islam Wasatiyah ini adalah Islam yang berkemajuan yang saat ini. Artinya adalah Islam Wasatiyah ini adalah Islam yang berada di jalan tengah, berada di antara dua sisi. Islam Wasatiyah ini tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Kemudian Islam Wasatiyah ini juga saat ini... Bentar. Coba kamu jelaskan Islam kanan, Islam kiri. Dia kan berarti wasatiyah, ini harus kamu paparkan dengan seksama. Silakan. Islam yang tidak terlalu pesimis dan tidak terlalu optimis. Yang pesimis itu yang kanan apa yang kiri? Yang pesimis yang kanan. Oh, yang optimis? Oh, maaf Ustaz. Afwan. Yang pesimis yang kiri, yang optimis yang kanan, Ustaz. Oke, lanjut. Kemudian Islam ini juga dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan serta tidak berlebihan dalam hal tertentu. Kemudian yang membuat saya menarik mengangkat ini, kenapa dengan Pondok Pesantren Saifullah ini? Kebetulan di Pondok Pesantren Saifullah ini kami di pesantren itu santri dan santriwatinya berfahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Islam Wasatiyah ini yang ada di Indonesia saat ini lebih banyak yang menggunakannya itu orang yang bermazhab Nahdlatul, orang yang berorganisasi NU dan berfaham aswaja. Jadi itu yang membuat saya menarik perhatian saya sehingga saya melakukan penelitian ini. Terima kasih. Ada asap, baru ada api. Baik. Ada wasatiyah, ada wasatiyah dan NU, aswaja, tapi itu usah anggaplah api. Asapnya apa? Asapnya itu ya faham-faham yang ada saat ini, San. Apa membuat keberadaan paham itu mengakibatkan kondisi yang bagaimana? Kondisinya ya contohnya San, misalnya orang yang terlalu pesimis gitu kan. Dia tidak optimis dengan apa yang dilakukannya, hanya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak ada usahanya untuk mencapai sesuatu. Ya udah dia nunggu aja gitu. Seolah-olah yang kata Tuhan misalnya bahagia, ya dia yakin dia bahagia tapi nggak tahu entah kapan, San. Tanpa dicarinya kebahagiaan itu. Apakah itu yang dimaksud dengan konsep Islam Wasatiyah? Saiful harus bisa menengahi. Kalau itu masuk kepada kaedah tauhidiyah dan identik kepada kupasan tasawufiyah. Maka yang harus kembalikan ini kembali kepada kaedah fikhiyah. Islam wasatiyah. Maka urusannya terlalu dikuatkan kepada kajian muamalah. Paham maksud Ustaz? Paham, Ustaz. Nah, itu yang Ustaz kembalikan. Islam wasatiyah ini kan identik dengan suasana. Apakah dalam arti kepartaiankah dia, tidak berpartaikah dia, atau suasana dalam posisi kondisi tidak cocok dalam moderasi keagamaan-kah dia, atau dia membangun sebuah moderasi beragamakah dia? Apa ini yang memang arah kamu kembalikan? Kalau tadi kan masuk kepada kajian tauhid. Ini kan masuk pada kajian fikih muamalah. Maka yang dikenal dengan Islam wasatiyah. Ini yang Ustaz mau lihat. Yang harus tergambarkan oleh Saiful. Apalagi saat ini memang suasana lagi mau mendekati pemilihan. Meskipun Saiful sudah terlambat setahun yang lalu, tapi kamu masih eksis. Ini lagi mau dekat-dekati pemilihan. Nah, bagaimana Islam wasatiyah ini yang dimaksud? Itu yang pertama. Ustaz mau dengar itu. Bagaimana suasana kondisi ini saat ini sehingga datanglah Islam wasatiyah. Ustaz nggak mau dengar lagi seperti kajian tadi yang pesimis, nggak mau yang nggak mau dunia atau lain sebagainya. Lain, beda. Ya, kamu harus bisa melihatnya dalam kajian muamalah, fikih sosial. Nah, nanti baru Saiful bisa kaitkan kepada pesantren Saifullah.
apakah pesantren Saifullah ini memang untuk membangun santri-santri yang wasati, yang ketika dihadirkan di antara Muhammadiyah dan Al-Wasliyah, kita NU bisa berada di tengah-tengah. Karena di situ ada kekuatan Nahdhah. Dan Muhammadiyah juga Al-Wasliyah memiliki ulama. Nah, ternyata kita mempunyai konsep yang luar biasa dengan Nahdlatul Ulama. Jangan-jangan ke sana yang diarahkan kembali kepada wasatiyah itu. Ini dia, ya, itu harus ditembalikan. Nah, ini yang Ustaz pertama harus tahu Saiful. Ini kan berkaitan dengan Nusantara ini. Iya, Ustaz. Yang Ustaz tanyakan kepada Nusantara, kondisinya bagaimana di Nusantara, ke-Indonesiaan itu bagaimana sebenarnya sebelumnya. Nah, ini yang Ustaz kembalikan kepada suasana politik dan sosial. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang benar Islam Wasatiyah saat ini memang organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang gencar membahas itu gitu. Kemudian Islam Wasatiyah ini harus berada di tengah-tengah, apalagi menjelang Pilpres ini yang seperti Ustaz katakan tadi, ya Islam Wasatiyah ini yang saya coba memahaminya dan mencarinya ini, mereka itu tidak berlebihan dalam mendukung salah satu pasangan calon mungkin ya saat di Pilpres, contohnya seperti itu saat. Jadi ya harus berada di tengah-tengah gitu, memberikan pemahaman-pemahaman yang baik bagi masyarakat sekitar. Itu memang ada di dalam proposalmu? Sejauh ini belum saat, tapi pemahaman saya seperti itu saat. Oke, catatan satu. Ya, udah dicatat. Ya, baik. Sekarang implementasi dengan pondok pesantren tadi. Implementasinya saat pada pondok pesantren ini, karena Islam Wasatiyah ini kan yang banyak membahasnya itu organisasi Nahdlatul Ulama, dan pesantren ini bermazhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, dan kebetulan pimpinannya Rois Surya NU Ustaz. Jadi menariknya ya saya mencoba membahas ini mungkin dengan yang Islam Wasatiyah ini kita kaitkan dengan Nahdlatul Ulama, dengan pesantren ini mungkin ada yang menonjol Ustaz di pesantren ini gitu. Dengan bagaimana santri dan santriwatinya nanti setelah tamat dari sini, pemahaman-pemahaman Islam Wasatiyah yang bagaimana yang diajarkan kepada santri-santri. Dan memang itu harus dari dulu para ulama NU memang begitu, sehingga terbangunlah pesantren-pesantren di Jawa. Dan perwakilan di Sumatera adalah Mustafawiyah. Maka ketika dari Gontor itu terjun ke Sumatera, itu pun dipertanyakan dulu. Maka sehingga ketika tahun 1920-an, peristiwa yang sebelum terjadi yang kelam, di saat itu mengingatkan bahwasanya Gontor juga mempunyai keterikatan juga dengan NU. Meskipun mereka juga di atas dan untuk semua golongan. Walaupun ketika itu dibentrokan, seakan-akan Gontor adalah berkaitan dengan kemuhammadiyahan. Nah, itulah yang akhirnya jadian derivasi, sehingga pada tahun 1980-an hadirlah Rodatul Hasanah, hadirlah Darul Arafah, hadirlah Al-Kautsar. Dan itu tidak luput dari keterlibatan dengan NU. Karena ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Ini yang Ustaz maksudkan tadi, kamu harus bisa dapat mengangkat kembali bahwa jantung dari ke-NU-an itu memang wasatiyah. Makanya pada tahun 1995 muncul ketika Mbak Khofifah Indarwati bersama Amin Rais waktu itu bagaimana untuk memilah dari 3 partai menjadi lebih. Muncul kontradiksi juga waktu itu. Ya udah, kita nggak usah ke sana lah. Ya, intinya Ustadz suka ini kajian. Ustadz suka ini kajian. Ya, keluar lagi sejarah yang pernah saya baca pada tahun 1910 sampai 1968. Ada buku hijau yang kecil tipis sosok kita pegang itu, kalangan NU pelajar itu harus megang itu tuh, bukunya tipis warna hijau itu. Ustaz dapat di Jogja itu waktu itu. Alhamdulillah saya belum dapat Ustaz. Mungkin kalau masih ada punya Ustaz boleh dipinjam. Ya. Nanti ya kita apakan. Disitulah ditempatkan, digalakkan bagaimana jiwa wasatiyah itu muncul. Dan ini yang Ustadz minta, dan inilah yang akan berpaut, dan ini sangat berhubungan sekali dengan Indonesia dan Nusantara.
Indonesia dan Nusantara itu tidak luput dari kupasan kajian itu. Ya, Ya, siap. baik. Ya, ini yang harus dikembalikan. Makanya sumbangan dari Ustadz ketika berbicara Islam Wasatiyah ini tidak luput, kamu harus pahami sejarah itu 1910 sampai 1975 tepatnya. Ya, 1910 sampai 1975 walaupun agak-agak santer-santernya waktu itu 1968 ketika Pak Harto mulai hadir di permukaan, ya. Baik, itu saja yang dari Ustadz sampaikan. Yang jelas Ustadz mau, ini proposal menarik, tapi kalau kamu nggak selami betul-betul, karena di awal tadi salah. Ini kajian kita fikih muamalah ini. Ini kajian fikih, ini bukan kajian tauhid, bukan kajian tasawuf, tapi kajian fikih. Maka kajian fikih nanti masuk kepada kajian paham. Maka pahamnya tadi kembali kepada kupasan itu. Wasatiyah. Ini yang kita harapkan ke depan, hadir kita sebagai penengah. Menengahi, kalau udah muncul kajian ini, udahlah. Damailah Nusantara ini. Oke, cukup sekian Ibu Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kepada Saudara Fatih Humaydi, persilakan duduk. Yang akan diuji oleh Bapak Dr. Haji Syafi'i Andi MA dalam bidang konteks keindonesiaan atau Nusantara. Kepada Pak Dr. dan persilakan. Baik, terima kasih. Fatih Humaydi. Ya, di sini Patih membahas tentang metode Hattaiyah dan kontribusinya sebagai perkembangan qiraatul Quran. Studi kasus Pondok Pesantren Mawaridus Salam, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, Patih, bagaimana kondisi umat Islam masa itu di dalam kemampuannya membaca Al-Quran? Baik, Ustaz, izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kondisi umat Islam saat ini bisa dikatakan sangat memprihatinkan khususnya dalam bacaan Al-Quran. Hal ini mungkin banyak kita dapati, Ustaz, tentang ada namanya sosial eksperimen yang dilakukan oleh konten kreator tentang pengetesan terhadap bacaan Quran, dan hampir rata-rata yang dites meskipun itu ayat-ayat yang istilahnya pendek tidak dapat, tidak mampu. Misalnya kita katakan sebagai contoh, hampir saja surah Qul huwallahu ahad seperti itu, Ustaz. Itu pun masih banyak yang sampai sulit. Ada lagi tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul, Ustaz. Oke, terus? Dan ini juga tidak hanya dialami oleh anak-anak muda saja, tetapi kalangan-kalangan dewasa seperti itu, bahkan yang sudah berumur paruh baya ataupun senja gitu, Ustaz. Bahkan amat sangat disedihkan seperti itu, Ustaz. Bahwasanya Al-Quran merupakan identitas daripada agama kita, agama Islam, tetapi kenapa begitu orang yang Islam itu sendiri pun tidak bisa membaca Al-Quran seperti itu, Ustaz. Jadi bagaimana mau memahami atau berakhlak kalimah kalaupun Al-Quran pun tidak bisa dibacanya seperti itu, Ustaz. Betul, betul. Itu secara umum ya, secara nasional ya, di bumi Indonesia Nusantara ya. Betul. Baik, sekarang Ustaz sempitkan lagi, Ustaz perkecilkan lagi skupnya. Nah, bagaimana di kawasan Pondok Pesantren itu, di lingkungan Pondok Pesantren Mawaridus Salam Batang Kuis? Ya, di lingkungan pesantren Mawaridus Salam juga sama demikian seperti itu, Ustaz. Oleh karena itu dari pesantren juga mengirimkan beberapa orang yang pandai untuk mengajar Al-Quran terjun ke masyarakat, dan alhamdulillah hasilnya bisa mengurangi persentase buta aksara Al-Quran, Ustaz.
Bagaimana sistem dan metode apa yang digunakan sampai mereka memperoleh perubahan? Apakah sebelumnya juga mereka itu sudah dihadapi dengan metode yang lain tapi gagal, atau memang nggak ada metode satu pun yang diberikan seperti Iqra atau apa dan sebagainya gitu? Atau ada nggak misalnya seperti mahasiswa KKN diterjunkan ke masyarakat lingkungan pesantren Mawadih Salam hingga akhirnya mereka dibantu untuk bisa membaca Al-Quran, tapi akhirnya pun tidak ada perubahan sehingga datanglah dengan metode kalian gitu. Kalau dalam sejarahnya Ustaz, sebelum kehadiran pesantren, akses untuk ke daerah di sekitar lingkungan pesantren itu cukup sangat sulit Ustaz. Kemudian adapun mahasiswa KKN yang dikirimkan itu bukan daripada universitas Islam Ustaz, melainkan universitas umum yang mungkin notabene-nya tidak 100% Islam seperti itu Ustaz. Menarik itu. Itu memang valid. Itu menarik. Ustadz suka itu. Tapi itu harus valid. Artinya ketika dalam latar belakang masalah bisa ditambahkan oleh Fatih bahwa selama ini di lingkungan itu belum terlihat upaya untuk menanggulangi buta huruf Al-Quran. Banyak mahasiswa KKN yang dikirimkan tapi di luar universitas keislaman, sehingga ini bisa jadi kontribusi ya Bu Usna untuk bisa ke depan mengirimkan mahasiswa kita gitu loh. Bukan berarti untuk saingan sama Mawadih Salam, enggak ya, artinya di situ nanti hingga akhirnya datanglah kepiawaian Mawadih Salam. Itu yang Ustadz minta, nanti kamu harus valid, data harus dicantumkan. Gak usah banyak-banyak, cukup dari sekarang kan 2023 nih. Kamu ambil aja dari tahun 2019 kah atau 2018 atau 2020 yang dekat, 15 ke atas, 2023 ke bawah, itu bagaimana kondisi suasana KKN yang betul-betul datang hanya sekedar fokus kepada sumber daya alam, bukan sumber daya manusia dalam buta huruf Al-Quran. Gitu ya. Oke, itu menarik Ustadz dapat informasi tadi, tapi harus kamu bubuhi dengan validasi datanya. Yang kedua, setelah santri-santri yang dikirim oleh Kiai Mawadih Salam terjun di lingkungan pesantren Mawadih Salam, apa yang terjadi? Setelah pengiriman tersebut, Ustaz, alhamdulillah persentase buta huruf Al-Quran ini berkurang, Ustaz. Oke. Apa yang dilakukan sehingga terjadi berkurangnya masyarakat yang buta huruf Al-Quran? Apa yang kalian lakukan? Adapun usaha dari pesantren ialah memperkenalkan metode baru Ustaz yang sebelumnya sudah diuji di lingkungan pesantren, dikarenakan di tahun-tahun awal ketika pesantren Mawadih Salam dibuka, hampir rata-rata santri yang datang itu dari berbagai macam daerah dan latar belakang, yang mana bisa dikatakan ada pun seleksi tapi tidak seserius sekarang ini Ustaz. Jadi ketika mereka datang, ada yang tidak pandai baca Quran, bahkan ada yang tidak bisa bahasa Indonesia. Maka oleh karena itu... Bentar. Tidak bisa bahasa Indonesia? Ya, bahasa apa? Bahasa Karo. Cuma ada santrinya yang dari Karo. Oh, ya. Terus? Gitu. Maka untuk bisa mempercepat para santri ini dapat mampu membaca Al-Quran dengan sistem cepat, maka diperkenalkanlah metode Hattaiyah ini oleh guru kami, yaitu Ustadz Agis Nirodi Hasbullah, kandidat doktor di S3 di Unida sekarang. Bentar. Ustadz tadi masih berada dalam suasana perkiraan santri yang dikirimkan ke lingkungan kampung. Bukan, ada pengajar Ustadz. Oh, pengajar. Iya, pengajar dikirimkan lingkungan kampung. Iya, sehingga akhirnya setelah mereka ustadz tadi berada
mengajarkan ngaji, muncullah sugesti atau termotivasi dan mereka berkeinginan melanjutkannya ke pesantren. Kayak mana? Coba ini jelaskan pelan-pelan dulu. Ustaz nanyakan dari pertama Ustadz yang dikirimkan di lingkungan itu dulu. Apa yang dilakukan sehingga terjadinya berkurang masyarakat yang kurang buta huruf Al-Qur'an. Jadi adapun usaha yang dilakukan dari pondok pesantren sendiri ialah permintaan masyarakat sebetulnya, Ustaz. Assalamualaikum. Bang. Nah, lanjut. Yang pengen seperti itu, Ustaz. Pesantren itu adalah dari beberapa gurunya bisa mengajarkan ngaji seperti itu, Ustaz. Umumnya yang seperti kita ketahui ada salah satu metode yang biasanya mungkin sudah secara umum dipakai oleh masyarakat Indonesia seperti itu, Ustaz. Oke, itu dilaksanakan seminggu sekali atau sebulan 2 kali 3 kali atau bagaimana atau secara kontinu? Secara kontinu, Ustaz. Apakah memang ada seminggu berapa kali mereka berada di surau atau di musola atau di mana diadakan? Untuk saat ini, Ustaz, yang dilaksanakan itu di masjid ada, Ustaz, di surau juga ada, Ustaz. Itu di luar pesantren? Di luar pesantren. Nah, sekarang bicara ke pesantren. Dari kajian itu akhirnya terkirimkanlah ke gitu ya? Itu, Ustaz. Baik, gimana salah satu di antara contoh metode ATIYah itu? Seperti apa? Mohon maaf, Ustaz, sebetulnya lebih enak pakai papan tulis, Ustaz. Ya. Ya udah kita main papan tulisnya di pikiran aja, coba gimana kira-kira. Saya di sini membawa kitab, Ustaz. Coba Ustaz lihat sini langsung. Berarti ini juga di samping membaca juga bisa membuat mereka menulis ya. Betul, Ustaz. Oke. Itu yang membuat para pelajar terundang lebih gesit lagi karena ada metode lain di samping membaca juga dia sambil menulis. Dia sambil nulis sambil menyebut suara gitu ya. Kalau tak salah. Betul, Ustaz. Oke. Dah lanjut. Baik. Terima kasih ATIYah. Kok terima kasih ATIYah. Terima kasih Pati ya. Terima kasih. Ini adalah sangat berkontribusi bagi Indonesia dan Nusantara. Namun kita berharap kalau bisa ini juga berkembang pesat. Dan ini kalau bisa memang bisa berkolaborasi nih sama punya Ustaz Rehan Al-Hirahnya. Baik, kalau saya lihat dalam proposal ini sangat menarik dan sungguh sangat menarik bisa untuk dilanjutkan dalam penelitian dalam yang lebih real lagi. Cukup sekian, Bu Usna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Wanda, Abdul Batin. Kami minta kesediaan Dr. Husnul Anwar MAG yang akan ada Fatih Humaidi dalam bidang. Misalnya ada sama saya yang ini yang di dalam WA apa saja. Allah khairan, syukran jazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah ma ba'd. Bapak Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir sekaligus Ketua Sidang hari ini dan juga Ibu Sekretaris Bu Husna, kandidat doktor kita. Amin ya Allah. Dan juga saudara Fathi Humaidi, karena sama-sama itu Toh pun juga TH ya kan. Jadi Fathi Humaidi. Baik. Judul rencana penelitian ini adalah metode ATIYah dan kontribusinya sebagai perkembangan qiraatul Quran.
Studi kasus Pondok Pesantren Mawarid Assalam, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Underbow dari Darul Arafah atau ini? Rodoh. Rodoh Hasanah. Rodoh terus pecahan rodoh. Iya. Baik, saya ingin penjelasan dulu dari Saudara Fathi tentang latar belakang setting pembahasan dari masalah ini. Baiklah Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang kenapa saya mengambil judul ini sebagai bahan untuk tesis saya. Adapun alasan tertentu saya ialah karena keunikan metode ini Ustaz, dan di mana keunikan metode ini ialah mampu mempersingkat orang yang kurang bisa membaca Al-Quran menjadi bisa membaca Al-Quran dalam hitungan 4 jam Ustaz. 4 jam ya? Iya Ustaz. Dan metode ini sudah berguna khususnya dimulai ketika pesantren didirikan saat penerimaan santri baru, yang dimana para santri tersebut datang dengan latar belakang yang berbeda dan pada umumnya hampir rata-rata tidak bisa membaca Al-Quran. Ketika metode ini diajarkan dalam hitungan 4 jam, alhamdulillah para santri, calon santri yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran bisa membaca Al-Quran. Dan tidak hanya itu saja Ustaz, itu juga metode tersebut juga diperkenalkan juga cara menulisnya, sehingga di sini orang yang belajar ilmu hattaiyah ini tidak hanya bisa membacakan hurufnya saja, tetapi juga bisa menuliskannya. Dan metode ini menuntut muridnya untuk tetap aktif Ustaz. Ada salah satu metodenya yang dinamakan CBSA, cara belajar siswa aktif. Sehingga bisa dikatakan dengan metode ini santri ataupun orang yang belajarnya tidak sampai setengah hari bisa membaca Al-Quran meskipun kelancarannya belum 100%. Iya. Jadi atas dasar itulah peneliti ingin membahas ini ya. Kalau metode hattaiyah ini memang saya pernah mengkomparasikannya dengan metode Iqra, yang dimana kalau hattaiyah ini memang tujuannya siswa ataupun murid harus terlebih dahulu mengenal huruf hijaiyah Ustaz. Tetapi di hattaiyah ini tidak perlu memperkenalkan huruf hijaiyah di huruf Latinnya saja Ustaz, apalagi kan metode ini dikhususkan bagi orang-orang yang sulit seperti itu membaca Al-Quran. Tapi sudah tahu dia metode, sudah tahu dia membaca ya, Latinnya. Betul Ustaz. Kalau begitu kalau Iqra itu harus huruf hijaiyahnya dulu yang tahu dia perkenalkan, kalau ini enggak. Iya Ustaz. Jadi mesti ada dasarnya dulu dari pengetahuan terhadap bahasa Latin, tulisan Latin, secara Latin. Itu sisi perbedaannya ya, sekaligus kelemahannya. Mungkin. Iya kan? Karena begini nanti nama berbeda, substansinya sama, nggak ada keunikan. Ketika nggak ada keunikan, hanya berbeda nama saja, saya kira tidak menjadi menarik kan? Tapi ada ya. Di sini ada keterangan autor. Bukan dari alif ya, bukan dari hamzah ya. Kalau Iqra dari mana mulai? Iqra itu dari huruf aba. Apa itu? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ya. Itu apa yang pertama? Sebelum alif itu, sebelum ba itu. Aba. Ya, apa nama hurufnya? Saya kan bata. Sebelum ba itu apa namanya? Hamzah. Kan alif. Hamzah. Ya. Kenapa dengan Hamzah? Karena bisa dibaca. Karena bisa dibaca. Sebaik kalau alif nggak bisa ya. Bisa. Ada syair yang nggak ada. Ka'annani alifun la yumkinu tahriku. Jadi dari ini dulu ya. Berarti dia tidak mengikut susunan dari Siapa yang antum dia?
tidak melihat dari susunan abjad Latin ABCD, tidak juga ya. Tidak, Ustaz. Tapi dari Arab tidak juga. Kenapa mesti dari lain? Belum dapat informasinya, Ustaz. Seperti itu. Ya, kenapa tak dari roh? Kalau roh orang Cina payah bacanya mungkin ya. Ya kan? Lam. Kenapa dari sini? Apa latar belakangnya? Lam dulu, baru dal. Ya kan? Baru ka. Nah, acak jadinya dia. Ada nggak penelitian tentang ini? Maksud saya begini, ada latar belakangnya seperti itu. Alasannya, bukan latar belakang, alasan. Jadi menariknya karena huruf acak ini ya. Jadi nanti kalau jadi diteliti, ini semua huruf-huruf tampil ini harus ada penjelasan ini. Kenapa dari lam dulu, ya kan, baru rohnya di belakang, kenapa Z dulu, da, iya kan? Baik. Itu yang pertama. Berarti ini memang berbeda dari yang lain. Kalau begitu, metode ini unik. Kan sudah ada penelitiannya. Al-Hira kan belum ada. Karena seperti ini, Ustaz, dengan metode saya mau mengangkat judul ini supaya lebih dikenal secara luas lagi, Ustaz. Antum dibayar nggak ya untuk mempromosikan ini? Iya. Hah? Tidak, Ustaz. Coba antum dekati Ustaz Raya. Mungkin juga ada komisi antum. Kenapa mesti ini? Hatta iya. Ini kan artinya kan begini, antum kan ingin memasyarakatkan ini. Jangan-jangan Al-Hira itu jauh lebih bagus karena langsung membahas tentang makharijul huruf. Ini nggak ada fokus saya lihat tentang makharijul huruf. Hanya bisa baca begitu saja ini. Iya. Ada dia 4 versinya lagi, Ustaz. Ini versi pertama saya bawa. Versi pertama yang saya bawa. Ini kapan ini di awal? Dimulai terbitnya, Ustaz. Pustaka pun kamu belum ini, ikutlah peraturan, ikut cara penulisan daftar pustaka, bagaimana peraturannya. Ini halamannya pun kamu buat di sini. Mana ada daftar pustaka halaman? Kan aku buat halaman. Tengok bagaimana cara penulisan referensi ataupun bagaimana metodologi penulisannya. Mana yang duluan? Tahukah? Apakah? Nah, itu ada undang-undang. Coba cari. Jangan samakan yang di dalam dengan yang di daftar pustaka. Nanti bisa juga apakah? Bacalah metodologi penulisan sesuai dengan Pinsuka. Nah, kalau ada ada kita pilih. Ada pedoman-pedomannya itu kan. Dibagikan kemarin. Ya, itu bagaimana penulisan daftar pustaka, bagaimana penulisan rujukan atau referensi di nota kaki. Ya, ada apa yang akan dibaca. Rasanya itu aja yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Warahmatullahi wabarakatuh. Kita acara seminar proposal program Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ketua Panitia Seminar Proposal Tesis Program Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan bersama anggota penguji lainnya yang diangkat berdasarkan SK Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam nomor 38 tahun 2023 setelah memperhatikan hasil ujian seminar proposal dari mahasiswa. Nama Saiful Anwar, tempat tanggal lahir titik kuning 14 Mei 1998, NIM 0441203007, bahwa saudara tersebut disetujui dengan perbaikan dalam seminar proposal tesis program Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Selanjutnya diberi hak untuk melaksanakan dan melanjutkan penelitian tesis Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir dalam ilmu Usuluddin dan Studi Islam. Medan, 15 Mei 2023, Panitia Seminar Proposal, Ketua Panitia Dr. Haji Syafri Andi MA, ditandatangani Sekretaris Dr. Anda Husnasari Siregar MSI, ditandatangani. Yang kedua, Saudara Fathi Humaidi, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Januari 1996, NIM 0441213007, dinyatakan bahwa saudara tersebut proposalnya disetujui dengan perbaikan dalam seminar proposal tesis program Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selanjutnya diberi hak untuk melaksanakan dan melanjutkan penelitian tesis Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir dalam ilmu Usuluddin dan Studi Islam. Medan, 15 Mei 2023, Ketua Panitia Seminar Proposal Tesis, Ketua Panitia Dr. Haji Syafri Andi MA, ditandatangani Sekretaris Dr. Anda Husnasari Siregar MSI, ditandatangani. Demikian pengumuman seminar proposal kita pada hari ini. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ustadz Dr. Syafri Andi untuk menutup dan memberikan wejangan. Matikan. Demikian kami persilahkan kepada Ustadz Dr. Haji Syafri Andi MA. Kandidat Doktor Ibu Doktoranda Husnasari Siregar MSI, semoga Allah karuniakan kelancaran, kemudahan, dan penyelesaian doktor akan dapat sebentar lagi dimiliki. Amin ya Rabbal Alamin. Selaku Sekretaris Panitia dan juga Sekretaris Program Studi Program Magister Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dan juga kita hormati Pak Khairul Huda MSOS yang juga sebagai bagian dari panitiaan ini. Saiful Anwar Fathi Humaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulan nabi ba'da. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Syawal 1444 Hijriah ini. Allah karuniakan tingkatan kemenangan kepada kalian untuk memasuki perjuangan awal, yaitu seminar proposal, dan alhamdulillah sudah kalian lewati. Insya Allah kalian akan masuk pada perjuangan berikutnya, yaitu komprehensif, ditambah nanti berikutnya seminar hasil, baru di-endingkan dengan sidang tesis. Maka untuk dapat ini semua diberkati Allah berjalan dengan ridhanya, jangan sampai lupa kita untuk selalu memuja dan memuji Allah yang Maha Kuasa. Dan juga Allah tidak akan pernah memberikan semua itu kepada kita akan keridhoannya bila kita tidak selalu berterima kasih, mengucapkan selawat kepada Kanjeng Pangeran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai bersama. Oleh karena itu, satu hal yang harus kalian pahami, ini bukanlah suatu akhir dari perjalanan kalian. Perjalanan masih panjang lagi. Maka untuk dapat terpenuhi perjalanan dengan seksama, jangan pernah tanamkan jati diri kalian pada diri kalian sendiri, yang membuat kalian lupa kepada jati diri Allah yang Maha Kuasa. Artinya adalah jangan pernah kita menganggap diri kita yang lebih, tapi sadarlah bahwa kita adalah manusia yang tidak luput dari lupa dan salah. Maka di saat itu kita selalu belajar untuk menjadi tidak lupa dan belajar untuk tidak melakukan salah. Maka ke depan yang sudah disahkan seperti yang dibacakan oleh Bu Sekprodi tadi, Bu Sekretaris Panitia, diterima judul kalian, maka ke depan puaskanlah para pembimbing dan penguji akan jawaban
yang seksama dengan bentuk tulisan yang kalian tampilkan nanti, sehingga ketika diuji kembali ke depan akan muncul keistimewaan dan kebahagiaan. Ingat, kata kuncinya selalu memuja-muji Allah yang Maha Rahman dan berserah salam berterima kasih kepada baginda besar sebagai guru utama kita di seluruh bangsa jin dan manusia. Dialah Nabi Muhammad SAW yang kita cinta. Kita tutup acara kita kali ini dengan senantiasa selalu memuja-muji Allah yang Maha Suci dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Demikian acara seminar proposal program Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya sudahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.